Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Sanusi dengan NIM 211340118 dari kelas BKI 4C. Nah, di sini semuanya ada yang tahu gak sih saya mau bahas tentang apa? Pastinya pada bingung ya. Jadi, langsung saja kita lanjut ke pembahasan materinya. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan materi pendekatan psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Materi yang akan saya bahas pada pendekatan psikoanalisis ini adalah yang pertama ada sejarah, yang kedua ada pandangan terhadap manusia, yang ketiga ada hakikat konseling, yang keempat ada 3 struktur kepribadian, yang keempat ada contoh id, ego, dan superego, dan yang terakhir ada fungsi-fungsi pokok superego. Nah, materi yang pertama yaitu tentang sejarah perkembangan psikoanalisis. Freud ini mengatakan individu atau manusia itu berkembang kepribadiannya yang dipengaruhi oleh pengalaman atau kehidupan pada masa kanak-kanak. Nah, teori ini muncul dari pribadinya Freud itu sendiri. Freud ini mengalami ketimpangan antara pada asuh yang dilakukan ayahnya. Nah, selanjutnya adalah pandangan terhadap manusia. Yang pertama adalah tingkah laku manusia ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan instik-instiknya. Jadi kita bertingkah laku sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya, kenapa sih kita harus pakai jilbab? Kenapa sih kita harus pakai hijab? Ya karena kita ingin menutup aurat. Yang kedua adalah tingkah laku manusia dikendalikan oleh pengalaman-pengalaman masa lampau. Jadi melihat tingkah laku yang kita munculkan hari ini itu banyak yang dipengaruhi oleh masa lalu kita. Ada juga hakikat konseling yaitu agar manusia ini mengetahui ego dan memiliki ego yang kuat, yaitu menempatkan ego pada tempat yang benar, yaitu sebagai pihak yang mampu memilih secara rasional dan menjadi mediator antara id dan superego. Selanjutnya yaitu adalah 3 struktur kepribadian. Ada yang pertama ada id, ego, dan juga superego. Id itu adalah dorongan biologis yang berada dalam ketidaksadaran atau yang bisa kita alami sehari-hari, yaitu adalah makan. Yang kedua ada ego. Ego ini adalah di tahap sadar, yaitu dengan adanya prinsip kenyataan untuk memenuhi. Dan yang ketiga adalah superego. Superego ini terbentuk dari komponen sosial, dan juga moral. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh ego dan superego. Contoh ini itu kayak misalkan kita pengen pipis nih. Nah, ego ini yang kayak ya udah ayo kita ke kamar mandi. Nah, kalau misalkan di si superego ini dia yang kayak pipis tuh di kloset ya, jangan di lantai. Nah, dia tuh kayak ngasih atau dia tuh kayak yang menentukan baik atau buruknya gitu. Dan yang terakhir itu adalah fungsi-fungsi pokok superego, yaitu merintangi impuls-impuls id. Contohnya kayak dia melakukan seks tetapi di tempat yang terbuka gitu. Nah, jadi superego itu terbentuk melalui proses pengasuhan dan disiplinnya orang tua. Nah, sampai di sini pembahasan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.